Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Tadika Mesa. Saya di sini akan membacakan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Ketua Aga Pramandana Nofrantino dengan NIM 211138484. Yang kedua ada Ahmad Maburi dengan NIM 2111382. Yang ketiga dengan Nanang Kristianto dengan NIM 21113851. Yang anggota keempat dengan Ridho Pangestu dengan NIM 21113861. Yang kelima dengan Muhammad Abdul Rafi dengan NIM 21113867. Dan anggota terakhir, anggota keenam dengan Muhammad Dewano Alingga dengan NIM 21113842. Ya, mungkin sekian sesi perkenalan. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung ke sesi selanjutnya yaitu sesi penjelasan. Oke guys, kita masuk pada penjelasan pertama. Di sini ada FCFS. Kepanjangan dari FCFS adalah Freeze Com Freeze Server, yang artinya proses yang terlebih dahulu akan dilayani. Jika tiba pada waktu yang bersamaan, akan dilayani sesuai dengan urutan pada antrian. Kita lanjut ke penjelasan yang kedua, yaitu round robin atau RR merupakan salah satu penjalanan proses, di mana algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapatkan jatah sebesar time quantum. Jika time quantumnya habis atau proses sudah selesai, maka CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Pada penjalanan proses ini, tidak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapatkan pembagian waktu yang sama dari CPU. Oke, penjelasan kali ini sudah selesai. Terima kasih. Kita selesaikan sesi penjelasan. Lanjut lagi ke sesi selanjutnya yaitu sesi latihan. Oke, di sini ada contoh algoritma penjadwalan FCFS dengan proses A saat tiba 0, lama proses 4, proses B saat tiba 1, lama proses 7, proses C saat tiba 3, lama proses 3, proses D saat tiba 7, lama proses 8. Oke, di sini langkah pertamanya adalah menjumlahkan keempat lama proses ini untuk mengetahui lama semua proses yang akan dijalani, yaitu 4 tambah 7 tambah 3 tambah 8 yaitu 22. Oke, maka kita harus membuat tabel untuk memudahkan kita menghitung. Kita buat tabel sebanyak 22 seperti ini teman-teman untuk menghitungnya. Di sini 22 karena sesuai dengan lama prosesnya, yaitu 4 tambah 7 tambah 3 tambah 8 yaitu 22. Oke. Di sini proses dimulai. Proses dimulai dari proses A karena memiliki waktu saat tiba paling kecil. Jadi proses A yang akan dimulai duluan dengan saat dimulai adalah 0 dengan lama proses adalah 4. Jadi proses akan berjalan dari 0 sampai 4. Oke, di sini kita andai-andai saja di sini ada 0 teman-teman, 0. Dan lama prosesnya adalah 4. Jadi dari 0 1 2 3 4. Oke, di sini langsung kita warnai sesuai dengan warna proses ini, teman-teman. Oke. Proses A telah selesai. Sehingga kita mendapat nilai saat mulai adalah 0 karena dimulai dari 0 saat tibanya. Dan kita mendapatkan waktu selesai adalah 4 karena berhenti di 4 di angka 4 ini, teman-teman. Oke. Langkah selanjutnya adalah mencari lama tanggap.
dengan rumus lama tanggap sama dengan waktu selesai dikurang saat tiba. Jadi 4 dikurang 0 sama dengan 4. Jadi lama tanggap dari proses A yaitu adalah 4. Kemudian kita lanjut ke proses B. Proses B sendiri berjalan 7 milisecond. Proses B berjalan dari 4 dan berhenti di 11. Jadi dapat dari 11 ini adalah lama proses ya teman-teman. Lama proses dari yaitu 7. Bisa dihitung dari sini karena dimulai dari 4 karena angka maksudnya karena waktu selesai dari proses A adalah 4, maka proses B waktu dimulainya adalah 4. Oke, berarti dari 4, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, proses B berhenti di 11. Langsung kita warnai. Jadi, kita sudah mendapatkan untuk saat mulai proses B adalah 4. Kemudian, waktu selesai dari proses B adalah yang terakhir berhenti di sini teman-teman, sesuai dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yaitu 11. Kemudian untuk lama tanggap dari proses B yaitu 11 dikurang 1, yaitu 10. Oke, selanjutnya proses C. Proses C memiliki lama proses yaitu 3. Kemudian proses C ini dimulai dari 11. Ya teman-teman, dimulai dari 11. Kemudian memiliki lama proses 3, jadi kita tinggal hitung 1, 2, 3. Oke, langsung kita warnai teman-teman. Jadi kita sudah mendapatkan saat mulai dan waktu selesai dari proses C. Saat dimulainya yaitu 11, sesuai dengan waktu selesai dari proses B, kemudian waktu selesainya adalah 14. Dan lama tanggap dari proses C itu adalah waktu selesai dikurang saat tiba, yaitu 14 dikurang 3, 11. Next teman-teman, untuk yang terakhir dari soal algoritma penjadwalan FCFS ini, proses D. Lama proses dari proses D ini adalah 8. Dan saat mulai dari proses D ini adalah angka terakhir dari proses C atau waktu selesai dari proses C yaitu 14. Untuk lama prosesnya ada 8, jadi kita hitung aja teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas ya kotaknya teman-teman karena kita sudah hitung tadi. Langsung kita warnai sesuai dengan warna proses. Oke, di sini kita sudah mendapatkan waktu mulai yaitu 14 dan waktu selesai adalah 22. Oke, berarti kita menghitung lama tanggap teman-teman setelah ini. Lama tanggapnya adalah 22 dikurang 7 yaitu 15. Oke, selanjutnya adalah untuk menghitung jumlah ini kita hitung aja lama tanggapnya semua teman-teman, yaitu 4 tambah 10, 14 tambah 11, 25 ditambah 15 yaitu 40, berarti 40. Untuk menghitung ratanya tinggal dibagi aja dengan banyaknya proses yaitu 4 proses teman-teman. Jadi 40 dibagi 4 yaitu 10. Oke. Di sini terdapat contoh algoritma pemrograman round robin, disingkatnya RR.
Terdapat 4 nama proses yaitu A, B, C, D. Saat tiba A0, B2, C4, D5. Nama proses A4, D8, D7, D2. Kuantum yang terdapat pada algoritma kali ini yaitu 3 milisecond. Kita lanjut, ada tabel di samping ini. Nama tabelnya berjumlah 21, yaitu adalah jumlah dari nama prosesnya. Nah, kita akan menghitungnya. Oke, sekarang kita mulai dari proses A. Nama proses A yaitu 4. Yaitu 4 itu melebihi kuantum, yaitu 3 milisecond. Maka kita diisikan di sini. Mulai dari, kita asumsikan dari sini 0 ya. Mulai dari 0 sampai 4 sampai 3. Nah, maka kita simpan terlebih dahulu saat prosesnya di sini. Bisa proses A yaitu 1. Nah, proses B yaitu 8. Karena melebihi kuantum juga, kita asingkan di sini tetap 3. Kita simpan di sini. Nomor 23. Nah, proses C yaitu 7. Sama kalau lebih kuantum. Kita lanjut ke proses D. Karena proses D yaitu proses D yaitu 2, tidak melebihi kuantum. Kita cantumkan di sini dua tabel ya, 2 kotak. Nah, berhubung proses C sudah selesai, kita cantumkan tabel terlebih dahulu. Akan mulai prosesnya yaitu 9. Waktu selesai yaitu 11. Lama tanggap dihasilkan dari waktu selesai kurangi saat tiba. 11 kurangi 5. Nah, kalau sudah berjalan seperti ini, kita kembali ke awal lagi, yaitu menuju proses A. Masih menyimpan 1. Dan cantumkan saja di tabel. Dan proses A sudah tidak menyimpan lagi. Saat mulai proses A, yaitu 0. Waktu selesainya 12. 12 kurangi 0 sama dengan 12. Kita lanjut ke proses B. Masih terdapat nama proses yaitu 5. Tapi kan kuantum tetap 3, yaitu kita masih menyimpan 2. C4 sama. Nah, di sini kembali lagi ke B. Karena masih menyimpan 2. Isikan. Kita lanjut saja ke C. Proses B saat mulainya yaitu dari sini 0, 1, 2, 3. Saat mulai C yaitu dari sini 3, 4, 5, 6. Waktu selesai proses B yaitu 20. Proses C 21. Kapan tanggap proses B yaitu 20 kurangi 2, 18. C 21 kurangi 4, 17.
Nah, kalau sudah terisi semua, kita jumlahkan nama tanggapnya 13, 18, 17, tambah 6. Itu 53. Rata-rata dari 53 yaitu 13,25. Oke, contoh algoritma penjadwalan round robin atau RR selesai ya. Mungkin sekian dari sesi latihan dan sekian penjelasan dari kami, presentasi dari kami. Jika ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.